Sementara sisanya 80,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Selanjutnya pembahasan. Dari uji yang telah dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, yang artinya jika semakin tinggi atau kuat komitmen manajemen, maka semakin tinggi atau kuat pula penerapan transparansi, khususnya di Kota Bau. Selanjutnya implikasi dalam penelitian di sini terdiri dari dua, yaitu secara praktis dan teoritis. Adapun secara praktis, bagi pemerintah daerah Kota Bau dalam hal ini pihak instansi terkait dapat membuat kebijakan untuk lebih meningkatkan penerapan transparansi keuangan. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk penelitian selanjutnya yang akan diteliti, tentunya dengan topik yang sama. Setelah itu kesimpulan dan saran. Dari uji yang telah dilakukan dan pembahasan, maka di sini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dengan tingkat kontribusi sebesar 19,1%. Selanjutnya saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yang pertama bagi instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan transparansi dengan memperhatikan komitmen manajemen dan faktor pendorong lainnya. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat menjadi pendorong untuk transparansi pelaporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya juga agar menggunakan mix metode dalam pengumpulan data penelitian. Terima kasih telah presentasi hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada tahapan kedua, siapkan pulpen, ya, kemudian alat tulis yang buku atau skripsinya dilihat ya. Ya, untuk tahapan kedua ini adalah tanya jawab. Nurlela, tolong disimak baik-baik apa yang ditanyakan oleh para penguji, ya. Mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan itu, kemudian menjawab dengan baik dan jelas, ya. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Said Saleh Salihi, CSE, MSA, AKCA. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai penguji anggota 2, Saudari Nurlaila. Baik, terima kasih Nurlaila. Tadi sudah banyak menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan hasil karya tulis yang selama ini diteliti. Kurang lebih berapa bulan meneliti? Penelitiannya Pak? Iya. 1 bulan. 1 bulan. Jadi saya ingin mengkonfirmasi lagi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu mungkin, artinya saya melihat dari presentasi tadi terkait dengan hasil karya tulisnya mungkin kamu agak kuasai, tapi saya ingin konfirmasi kembali terkait dengan judul pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Ya, kenapa kamu ambil judul ini? Kenapa kamu tertarik ambil judul ini? Karena transparansi sekarang ini masih kayak kurang Pak, kurang untuk di awam sekarang ini sudah awam bagi masyarakat, melihat dari bagaimana websitenya pada OPD-nya, bagaimana OPD memberikan pelayanan untuk memberikan transparansi itu Pak. Nah, sekarang alasannya itu ya. Nah, kemudian objeknya di Kota Bau. Apakah dengan alasanmu itu hubungannya dengan judul ini memang betul di Bau tidak ada seperti itu? Kalau saya lihat dengan apa yang kamu tulis, dengan apa yang kamu jelaskan baru ini, dengan yang kamu presentasikan tadi itu, ada enggak kamu bahas di sini? Tentang Kota Bau? Iya. Ada Pak. Di halaman berapa? Di latar belakangnya itu
tentang korupsi. Kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Bau-Bau. Ini ada satu kasus korupsi yang kamu tulis, satu ya? Satu saja? Dua, Pak. Dua. Kasus apa? Beda, Pak. Kegiatan pekerjaan konstruksi dengan pelabusa dengan pekerjaan konstruksi pembangunan pasar pelabusa. Dengan korupsi, keterlibatan korupsi 10 ASN pada Kota Bau-Bau. 10 orang ASN Kota Bau-Bau kasus korupsi terbaru pada ini tahun berapa? 2017. Iya, Pak. 10 ASN. Ini akibatnya tidak dia korupsi atau karena tidak transparan begitu atau komitmen manajemennya? Dari sisi komitmen manajemennya. Kalau untuk masalah korupsinya, dia sudah dari kasus Kejaksaan Negeri dia sudah mendapatkan hasil, Pak, bahwa dia terbukti bersalah. Jadi Tidak, artinya ya itu pasti kalau sudah ada dasar hukumnya. Maksud saya begini, apakah dengan pengaruhnya dari komitmen manajemen? korupsi ini Atau karena tidak transparan? pastinya tidak transparan, Pak. Hah? Iya, Pak, tidak transparan. Tidak transparan dari sisi apanya tidak transparan? Pengelolaan keuangannya, Pak. Pengelolaan keuangannya, pelaporannya. Iya, Pak. Terus bagaimana kamu bisa rumuskan masalah? Bagaimana caramu kamu bisa merumuskan masalah terkait dengan komitmen manajemen terhadap transparansi? Bagaimana caranya kamu bisa rumuskan? Caramu merumuskan sebuah rumusan masalah sesuai yang kamu. Bagaimana caramu bisa merumuskan? Dari penelitian ini, Pak, untuk mengetahui pengaruhnya. Tidak dari rumusan masalah itu, bagaimana kamu dari latar belakangmu yang melatar belakangi judulmu itu kan satu tadi. Poinnya adalah terkait dengan korupsi. Salah satunya tidak transparan. Terus hubungannya dengan komitmen manajemen, kamu cara merumuskan dengan komitmen terhadap penerapan transparan itu bagaimana? Dia dari jurnal sebelumnya, Pak, penelitian sebelumnya, contohnya pada Pradita, dia menyatakan komitmen manajemen yang kuat akan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Oh begitu. Kamu lihat dari jurnal itu. Jurnal-jurnal Hasil penelitian selanjutnya bagaimana? berpengaruh, tapi dengan kriteria yang kecil. Kemudian tujuanmu apa? Kamu meneliti ini? Tujuanmu kamu meneliti ini apa? Mengetahui pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen itu seperti apa kalau di sebuah organisasi? Itu seperti identifikasi diri terhadap pegawai terhadap organisasinya, terus keterlibatan pegawai terhadap organisasinya, dan loyalitas pegawai terhadap organisasinya. Oke. Kalau tadi sudah kamu bahas terkait dengan penelitian yang pernah atau kajian empiris, penelitian terdahulu. Apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian terdahulu? Yang membedakan itu yang pertama tempat penelitiannya, yang kedua variabelnya juga beda, Pak. Terus hasilnya pasti. Hasilnya beda. Hasilnya apa saja dari tiga berapa kajian empirismu? Kajian empiris 6. 6, banyak ya. Hasilnya apa saja? Hasilnya itu untuk komitmen manajemennya semuanya berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Tidak ada enggak kamu temukan jurnalnya terkait dengan tidak berpengaruh begitu? Kalau untuk komitmen manajemen, kalau yang sepanjang yang saya lihat belum ada, Pak. Belum ada. Berpengaruh semua. Nah, sekarang hanya satu variabel. Pertanyaan saya kembali. Kalau misalnya penelitianmu dia berpengaruh semua dengan kajian empirisme yang ada, kenapa harus teliti kembali gitu? Kan beda, Pak. Beda apanya? Pemerintah daerah yang lainnya itu sama pemerintah Kota Bau-Bau. Di sini tujuannya untuk melihat penerapan komitmen manajemen terhadap transparansi pada Kota Bau-Bau. Pemerintahan daerahnya, Pak. Begitu. Iya, Pak. Jadi belum ada yang meneliti Tentang transparansi ataupun komitmen manajemen. Setahu saya, Pak. maksud saya begini, kenapa harus hanya komitmen manajemennya?
kenapa tidak ambil tambah variabel? Saya tidak suruh kamu tambah. Artinya komitmen manajemen ini sudah banyak. Nah, kenapa tidak tambah? Artinya kalau dilihat dari sisi hasilnya penelitian yang lain, dia berpengaruh semua tuh. Selama kamu baca referensi berpengaruh semua tuh. Tetapi maksud saya, kalau saudara yang banyak begitu ya pastilah, walaupun di bawah itu boleh-boleh saja diteliti, dah. Tapi maksud saya, kenapa tidak ke variabel yang misalnya bisa mempengaruhi gitu, terkait dengan transparansi. Ya, Pak. Jadi kok di sini saya ingin melihat dulu bagaimana internalnya, Pak, belum eksternalnya. Di internalnya saja. Internalnya dulu, Pak. Jadi kalau internalnya sendiri belum siap dalam melakukan transparansi, maka kalaupun eksternal mau mendukung itu transparansi, dia tidak akan berjalan lama itu transparansi, Pak. Dia mungkin hanya sebagai formalitas atau legitimasi. Ya, seperti itu, Pak. Terus transparansi hanya di internalnya saja. Iya, untuk komitmen manajemennya, untuk kita lihat internalnya itu bagaimana transparansinya, bagaimana mereka melihat transparansi itu. Ya. Oke, nanti dia akan berlanjut nih. Iya, Kemudian saya mau baca ini semua. Kontribusinya menurut yang tulisan ini terhadap apa namanya? Keilmuan apa? Keilmuan akuntansinya. Kontribusinya apa kira-kira menurut? kontribusinya penelitian ini terhadap akuntansi. Terhadap ilmuwan akuntansi. Kontribusinya ada pada pelaporan keuangannya, Pak. Oh, pelaporannya. Bagaimana pelaporan keuangan itu bisa dilaporkan secara transparansi? Secara transparan. Iya, transparan. Oke. Kemudian selanjutnya ini analisis datamu gunakan apa? SPSS. Statistik. Iya. Metodologinya Metodologinya apa namanya? Alat analisis. alat analisisnya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana, determinan R kuadrat, dan uji T. Kenapa harus gunakan kuantitatif? Kuantitatif, Pak. Iya, kenapa harus gunakan kuantitatif? Eh, Kuantitatif ini toh? Ya, kuantitatif. Berapa variabel? 2. Nah, kenapa gunakan kuantitatif? Pertama, penelitian kuantitatif itu digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Kalau dilihat dari tujuan penelitian ini, Pak, untuk menguji atau untuk mengetahui pengaruh, maka sudah metodologi kuantitatif ini yang saya rasa itu tepat buat penelitian ini. Itu ya. Oke. Selanjutnya, ini saya banyak pertanyaan terkait dengan kalau saya. Siapa yang menjadi sumber datamu? Sumber data, respondennya, kuesionernya begitu, Pak. Sumber datamu siapa saja? Kepala dinas atau setingkatnya, kepala subbagian keuangan atau setingkatnya, dan bendahara. 3. Populasinya berapa? Populasinya itu seluruh pegawai ada 42 OPD di OPD 42 OPD. 42 OPD. Bagaimana cara kamu menarik sebuah sampelnya untuk menjadi sebuah sampel dalam penelitian? Itu menggunakan pendapat dari Sugiono, Pak. Terus bagaimana? Menggunakan pendapat dari Sugiono yang menyatakan bahwa analisis multivariate itu minimal 10 dikali jumlah variabel. Karena penelitian ini variabelnya ada 2, maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Karena dirasa kurang, maka peneliti tidak mengambil 42 responden untuk sampel. 42 ini tadi siapa saja? Kepala dinas atau setingkatnya, kepala subbagian keuangan atau setingkatnya, sama bendahara.
Sejak kapan kamu ini meneliti? Mulai dari kapan? Bulan lalu tanggal 11 itu pas ambil suratnya Pak. Bulan 11 langsung bagi surat. Itu ada di bab. Bab 6. Halaman Halaman 51. di 1. Oke ya. Yang 1. Tadi sempat kamu menjelaskan terkait dengan apa? Saya lihat kembali ya. Kuesioner yang disebar 42. Kuesioner yang tidak kembali 3. Kuesioner yang memenuhi syarat 39. Berarti ini 39 yang jadi sampel. Kenapa tidak kembali 3? Dinas pendapatan tidak terima Pak. Oh gitu ya. Terus tidak terima apa nih? Alasannya karena mereka belum menerima kuesioner tentang anggaran. Oh begitu. Tentang anggaran. Bagaimana kamu yakin bahwa datamu valid? Sudah dilakukan uji validitas Pak. Bagaimana caramu? Itu cara ujinya menggunakan Caramu kamu bisa yakin bahwa datanya udah valid? dari uji itu Pak. Uji apa? Uji validitas dan reliabilitas. Iya, bagaimana caranya kamu bisa yakin itu? Bahwa dia valid, bahwa dia reliable? Dari uji itu Pak. Iya, bagaimana? Dari uji itu, Dari hasil uji itu kelihatan. bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia sudah valid? Begitu. Dari hasil uji itu kan? Oh iya. Yang pertama uji validitas. Dia persen korelasinya lebih besar dari 0,300. Standar validitas. Standar validitas. Kemudian reliabilitas? Reliabilitas itu uji from baca alfanya lebih besar daripada apa namanya itu? Dari nilai Nilai apanya? standar yang telah ditentukan. Standar yang telah ditentukan. Berapa dia? 6,60. Ya. Itu membuat kamu yakin bahwa sudah valid. Jadi hasilnya coba kamu lihat hasilnya. Kira-kira di situ yang mana kamu lihat di situ? Lampiran 4. Validitas. Ya Pak. Valid semua anda itu? Valid Pak. Valid. Dari angka mana yang kamu lihat? Persen korelasinya yang pertama 0,312. Terus yang kedua 0,471. Oh gitu. Oke. Apa hasil penelitiannya secara keseluruhan? Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dengan kontribusi sebesar 19,1%. Dengan kriteria atau integritasnya itu dengan kriteria dengan tingkat sedang. Kemudian relevansi teori yang kamu gunakan terhadap penelitian apa? Relevan teori yang digunakan. Relevansi. Apa yang menjadi relevan terhadap penelitian teori dengan penelitian yang ini hasil penelitian? Pastinya relevan Pak karena teorinya ini dia hanya mengangkat dua variabel itu, komitmen manajemen dan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen apa pengertiannya? Komitmen manajemen itu sebagai orientasi pegawai terhadap organisasinya sebagai bentuk identifikasi keterlibatan dan loyalitas. Oke, mungkin itu yang saya bisa berikan pertanyaan buat saudari Nur Laila. Saya kembalikan ke penguji utama. Baik, terima kasih penguji kedua. Selanjutnya